Terima kasih Bapak. Berfirmanlah, kami siap. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Mazmur 103 ayat 1 sampai yang kelima. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung raja-wali. Berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, saya memberikan judul khotbah saya, memuji dan mengingat kebaikan Tuhan. Memuji dan mengingat kebaikan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, sering terjadi dan bahkan ini menjadi masalah di dalam kehidupan orang percaya. Kita seringkali sulit untuk memuji Tuhan. Kita sering sekali melupakan Tuhan, melupakan kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita terima di dalam hidup ini. Itu nyata di dalam perilaku hidup kita. Salah satu contoh, kita tidak punya gairah untuk datang bersekutu dengan Tuhan sebagai wujud kita telah menerima segala kebaikannya. Seringkali kecenderungan hati kita untuk tidak memuji Tuhan itu karena kita mengalami masalah. Ada masalah, ada problema, ada kesulitan, mungkin juga penderitaan, kesukaran-kesukaran, doa-doa kita, harapan kita belum terjawab, atau ada hal-hal lain yang menunjukkan kita di dalam kondisi tidak seperti yang kita harapkan. Itu sedang terjadi dalam hidup kita. Ini kecenderungan pertama. Kecenderungan yang kedua di dalam kehidupan kita, mudah melupakan Tuhan. Ketika kita meraih keberhasilan, apa yang kita harapkan sudah kita terima, hidup kita mulai mapan, keadaan ekonomi atau keuangan semakin baik, jabatan naik, atau kita punya posisi penting di dalam sebuah organisasi atau perusahaan, kecenderungan hati kita mudah sekali melupakan Tuhan. Kita merasa kalau apa yang kita miliki sekarang, kalau keadaan kita sekarang, usaha-usaha yang berhasil, kehidupan semakin mapan, itu karena saya, itu karena usahaku, itu karena kerja kerasku. Tuhannya dilupakan. Inilah kecenderungan yang terjadi di dalam kehidupan manusia, yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya, di dalam kehidupan umat Tuhan. Kita nggak ingat lagi kebaikan Tuhan, kita lupa. Seolah-olah yang kita miliki, kita nikmati sekarang, itu nggak ada campur tangannya Tuhan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah melupakan segala kebaikannya. Ketika Daud di dalam kondisi yang tidak baik, di dalam kondisi yang buruk, di dalam kesesakan, di dalam kesukaran, di dalam kesulitan, penderitaan, di dalam duka cita, kehilangan sesuatu dalam hidupnya, dia tidak menjadi lemah. Apa yang dilakukan Daud? Dia memotivasi dirinya sendiri. Kebenaran firman Tuhan ini adalah pembelajaran untuk kita lihat teladan Daud yang tidak kalah dengan keadaan, yang tidak menyerah dengan kesulitan, penderitaan, yang tidak menyerah dengan segala sesuatu yang menghilang
manusiawinya, dagingnya untuk jauh dari Tuhan. Dia tidak melakukan itu. Saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus Tuhan, Daud merespon dengan benar. Daud merespon dengan benar kondisi dan kecenderungan manusiawi untuk tidak memuji Tuhan, melupakan segala kebaikannya. Dia merespon dengan benar, dimotivasinya dirinya. Hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segenap jiwaku. Pujilah, tinggikan, agungkan namanya yang kudus. Jangan lupakan segala kebaikannya. Hai Daud, hai Daniel, Pekutagao, jangan lupa akan kasih setia Tuhan. Jangan lupa pemeliharaan Tuhan terhadap hidupmu sampai detik ini. Dia juga ingin mengajarkan kepada kita, kepada seluruh umatnya, pujilah Tuhan, ingatlah segala kebaikannya. Katakan kepada diri kita, ketika kita di dalam kondisi sukar, sulit, di dalam kesesakan, motivasi diri kita, katakan kepada diri kita, sebutkan nama kita, hai jiwaku, hai batinku, pujilah Tuhan, ingatlah segala kebaikannya. Jemaat Tuhan, kalau bukan kasih setia Tuhan, kalau bukan kebaikannya, kalau bukan penyertaan, pemeliharaan Tuhan yang sempurna, kita saat ini tidak bisa lagi menghirup udara. Jadi jemaat Tuhan yang terkasih, firman Tuhan ini mengajar kita, memotivasi diri kita, mengingatkan kita, apapun keadaan kita, pujilah Tuhan. Apapun kondisi yang kita alami, katakan kepada diri kita, ingatlah segala kebaikan Tuhan. Jangan lupakan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Daud menekankan kepada dirinya, memerintahkan kepada dirinya, memotivasi dirinya. Itu juga menjadi pembelajaran bagi kita, supaya kita memotivasi diri kita, perintahkan diri kita, perintahkan jiwa dan batin kita. Katakan dalam kondisi sukar sulit, dalam keadaan yang dimana kita mau menyerah, katakan, hai jiwaku, hai segenap batinku, pujilah Tuhan, Allah yang menciptakan engkau, Allah yang sampai saat ini menyertai engkau. Ingatlah segala kebaikannya. Mengapa kita harus memuji dan mengingat segala kebaikan Tuhan? Ayat yang ketiga, Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Perhatikan, Daud tetap memuji menyembah Tuhan, meninggikan namanya yang kudus, dan mengingat segala kebaikan Tuhan. Karena apa? Yang pertama, karena Tuhan Allah mengampuni segala kesalahan atau dosa-dosa Daud. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita sudah tahu tentang kehidupan Daud lewat Alkitab. Dia pernah jatuh di dalam perzinahan, dia pernah jatuh dengan membunuh Uria, ya, sampai Nathan datang untuk menegur, dan dia datang merendahkan diri, mengakui dosa-dosa dan kesalahannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Ini adalah pengakuan Daud, nyanyian pengajaran yang disampaikan Daud. Daud ketika mengalami pengampunan Tuhan, dia merasakan kembali kebahagiaan itu di dalam hidupnya. Jemaat Tuhan yang terkasih, coba dulu ingat, ketika kita ada di dalam dosa, di dalam kesalahan, apa yang terjadi? Damai sejahtera hilang. Tidak ada kebahagiaan. Dosa yang belum diselesaikan, dosa yang tidak dibawa dan diselesaikan di hadapan Tuhan, akan merampas damai sejahtera, ketenangan, sukacita di dalam hidup kita. Kita bisa memanipulasi di hadapan orang lain. Kita menunjukkan seolah-olah kita ini adalah orang percaya yang begitu sukacita, begitu bahagia. Tapi kalau mau jujur, kita di dalam kekeringan, tidak ada damai sejahtera. Aku memuji Tuhan, mengingat segala kebaikannya, karena
dia bebas. Karena apa? Damai sejahtera, kebahagiaan itu mengalir kembali di dalam hidupnya. Jadi jemaat Tuhan, aplikasinya, kalau ada dosa di dalam diri kita, segera selesaikan. Menyembuhkan segala penyakit Daud, ya. Daud mengalami jamahan Tuhan sehingga sakit penyakit yang dideritanya dia mengalami kesembuhan. Daud memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan yang kudus dan selalu mengingat kebaikan Tuhan, pertolongan yang sudah diterimanya. Karena apa? Karena Tuhan menyembuhkan segala penyakitnya. Jemaat Tuhan, ingat kapan kita terakhir sakit kemudian disembuhkan Tuhan? Lamringgas ke gereja, lamringgas ke melayani Tuhan, atau makin jauh dari Tuhan? Renungkan jemaat Tuhan. Kita ini kecenderungan dari manusiawi kita mudah sekali melupakan kebaikan Tuhan. Sulit menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan, memuji namanya yang kudus. Amin. Tetapi Daud, dia katakan kepada dirinya, hai Daud, ingat kau sudah diampuni Tuhan. Hai jiwaku, batinku, ingat engkau sudah diampuni. Dosa-dosamu, kesalahanmu, kejahatanmu sudah diampuni. Ketika kau sakit, Tuhan telah menyembuhkan engkau. Hai jiwaku, ingat itu. Jangan melupakan kebaikan Tuhan. Yang ketiga, dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur dan memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat. Perhatikan yang ketiga, Tuhan Allah menebus hidup Daud dari lubang kubur. Di dalam Mazmur 49 ayat 15 dikatakan, tetapi Allah akan membebaskan nyawaku dari cengkeraman dunia orang mati, sebab Ia akan menarik aku. Ini statement pernyataan Daud. Ini adalah pengalaman yang dialaminya setelah dia menyampaikan ini kepada jemaat, kepada kita semua. Tuhan Allah menebus Daud dari lubang kubur. Artinya keadaan dia, kondisi dia yang sedang menuju kepada kematian ditebus Tuhan, diselamatkan, tidak jadi mati. Banyak orang yang mengusahakan kematian Daud, kebinasaan Daud, tetapi dia selalu melihat pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan yang terjadi dalam hidupnya. Dia tetap hidup, nyawanya terselamatkan, dibebaskan oleh Tuhan Allah. Makanya dia berkata, hai jiwaku, batinku, ingat, jangan lupakan kebaikan Tuhan. Hai jiwaku, pujilah namanya. Tinggikan dia yang telah menjadi pertolongan, yang telah menjadi keselamatan bagi engkau. Hai jiwaku, hai batinku. Ini harus kita contoh dalam hidup kita. Amin. Daud selamat, nyawanya tertolong, tidak jadi ke lubang kubur karena Allah beracara, menolong dan menyatakan kebaikannya. Itulah yang membuat dia terus memuji, meninggikan nama Tuhan yang kudus, selalu mengingat kebaikan Tuhan. Yang selanjutnya, yang keempat. Yang keempat, Tuhan memahkotai Daud dengan kasih setia dan rahmat. Perhatikan, dia berkata kepada jiwanya, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai batinku, segenap batinku, muliakan, tinggikan nama Tuhan yang maha kudus itu, dan jangan lupakan kebaikannya. Karena apa? Hai jiwaku, ingatlah, karena Tuhan Allah memahkotai kau dengan kasih setia dan rahmat. Nah, di ayat yang ke-11 saya mau bacakan bagi kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Daud adalah seorang yang hidupnya takut akan Tuhan, dan dia menyampaikan ini kepada kita, kepada umat Tuhan.
dengan kasih setia dan rahmat. Ketika kita mulai mengingat segala kebaikan Tuhan, muncullah hati yang menaikkan pujian pengagungan kepada Tuhan. Kalau kita mengingat kebaikan Tuhan, hati kita akan memuji Tuhan. Kita akan bersyukur, kita akan berterima kasih, kita akan menaikkan pujian pengagungan. Ayat yang kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung rajawali. Dan mengingatkan jiwanya ketika dia waktu muda. Masih ingat Daud? Ya, menggembalakan kambing domba, apa yang terjadi? Datang singa, datang beruang. Tetapi apa? Tuhan berikan kekuatan. Dia bisa mengalahkan singa, mengalahkan beruang, dan menjaga domba-dombanya dengan setia dan tetap aman, tidak ada yang mati. Kenapa? Ada kebaikan yang dikerjakan Tuhan di dalam kehidupannya, dipuaskannya hasratnya. Mazmur 37 ayat 4. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Dan bergembiralah karena Tuhan. Teruslah memuji menyembah Tuhan. Naikkanlah pujian pengagungan karena Tuhan, karena penyertaannya, karena pertolongannya, karena kasihnya. Maka dikatakan Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Hasrat kita, kerinduan-kerinduan kita akan dipuaskan Tuhan. Amin. Tuhan akan memuaskan kerinduan kita. Karena apa? Kita ingat kebaikannya. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita ikuti dan teladani apa yang Daud sudah sampaikan untuk kita. Ya Allah Bapa, hamba sudah selesai menyampaikan firman-Mu. Biarlah Kau menyempurnakan firman ini di dalam kehidupan kami. Buatlah kami, hati kami, jiwa kami, batin kami memuji, menyembah, meninggikan nama-Mu yang kudus, dan senantiasa mengingat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.